rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Radio Roja 756 AM. Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ayuhal ikhwah, kita melanjutkan kajian kita, yaitu kitab Mukhtasar Minhajil Qasidin. Kita masih di bab tentang muamalah. Kata beliau, faslun fil ihsani bil muamalah. Fasal tentang berbuat ihsan dalam muamalah. Al-amru tsalis, perkara yang ketiga, kata beliau, fil ihsan bil muamalah, itu berbuat ihsan dalam muamalah. Apa itu ihsan, Pak? Ihsan itu artinya, Pak, kita berusaha untuk berbuat sebaik-baiknya. Makanya Rasulullah SAW menafsirkan makna ihsan, artinya apa? An ta'budallaha ka'annaka tarah, illam takun tarah fa innahu yarak. Ihsan artinya kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihat Allah, dan jika kamu tidak melihatnya maka Allah yang melihat kamu. Di sini Nabi SAW menafsirkan makna ihsan itu adalah ya dengan dua perkara tadi. Berarti ihsan dalam muamalah artinya apa, Pak? Artinya kita betul-betul melaksanakan muamalah, ya, di mana kita merasa diawasi oleh Allah. Jangan sampai kita melakukan perbuatan hal-hal yang itu sifatnya melanggar, ya, melanggar syariat Allah Azza wa Jalla. Waqad amara Allah Ta'ala bil adli wal ihsan, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan kepada keadilan dan ihsan. Itu dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada keadilan dan ihsan. Faminal ihsan, dan termasuk ihsan dalam muamalah itu apa? Al-musamahatu fil bai', yaitu mudah dalam jual beli. Mudah dalam apa? Jual beli. Makanya Nabi SAW mendoakan orang yang mudah dalam jual beli, Pak. Rasulullah bersabda, rahimallahu imra'an atau abdan samhan idza ba'a wa samhan idza ishtara wa samhan idza iqtada. Semoga Allah merahmati seorang hamba yang mudah dalam menjual, mudah dalam membeli, dan mudah ketika menagih hutang. Maksudnya apa? Yaitu memberikan kemudahan.
Mudah dalam jual beli maksudnya gimana, Pak? Tidak mengambil keuntungan yang terlalu menyusahkan pembeli. Mudah dalam membeli maksudnya apa? Tidak menyusahkan penjual dengan menawar sampai nyekik gitu. Mudah dalam menagih hutang, artinya memberikan kemudahan kalau ternyata yang bayar hutang sedang susah, sedang tidak mampu, maka diberikan keringanan pada dia. Wa alla yaghdinahu fir ribh bima la yataghaban fil 'adah, dan agar tidak memberikan keuntungan yang melebihi kebiasaan. Yang melebihi apa? Kebiasaan. Maksudnya janganlah seorang penjual itu menjual barang itu, ini Pak Mas, tolong anaknya Pak dinasihati ya Pak ya, jangan jangan ribut. Supaya apa? Ya supaya tidak mengambil keuntungan terlalu besar yang menyebabkan akhirnya si pembeli itu susah Pak. Ini biasanya terkadang dilakukan oleh sebagian para pebisnis besar ya. Dengan cara apa? Dengan cara dia membeli barang-barang yang ada di pasar supaya langka tuh, Pak. Nanti kalau sudah langka baru kemudian apa? Dia jual dengan harga yang mahal. Nah, ini ya, termasuk perkara yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya akhwal Islam. Memang betul di dalam Islam tidak ada batasan dalam mengambil keuntungan berapa. Tapi dalam Islam kita disuruh untuk memberikan kemudahan ya kepada pembeli. Jangan mengambil keuntungan yang terlalu besar. Artinya di luar kebiasaan yang ada di masyarakat misalnya. Fa amma aslul mughabanah fa ma'dzunun fi. Adapun asal hukum mughabanah itu hukumnya diizinkan, nggak masalah. Apa yang dimaksud dengan mughabanah? Ya maksudnya yaitu ghaban yang sifatnya kecil, tidak besar, tidak menyusahkan. Ya. Ghaban mempunyai beberapa makna. Ghaban mempunyai makna artinya mengurangi. Atau ghaban artinya mempunyai makna khida', menipu. Ya, artinya di situ ada unsur tipuan. Maka kalau itu yang dimaksud dengan tipuan maka haram dalam Islam, sedikit maupun banyak. Li'anna al-bai' liribh. Karena yang namanya jual beli memang tujuannya untuk mengambil keuntungan. Walakin yura'i fihi takrib, tapi kata beliau, ketika kita mengambil keuntungan di dalam jual beli, hendaknya kita memperhatikan takrib. Apa itu takrib? Yaitu jangan terlalu menyusahkan. Ya, mendekati perkara yang sesuai dengan syariat. Karena itu yang dianjurkan oleh syariat Allah Subhanahu wa taala. Fa in badala al-mushtari ziyadatan ala ribh al-mu'tad li shiddati raghbatihi wa hajatihi fayambaghi an yamtani al-bai' min qabuli dzalik. Kalau si pembeli misalnya dia mau menambah keuntungan, udah kalau gitu saya bayar deh ya dengan harga yang mahal dari saya, nggak apa-apa. Saking dia menginginkan barang itu Pak, maka hendaknya kata beliau si penjual jangan menerima ya. Karena si pembeli ini mau beli dengan harga yang mahal, karena si pembeli memang sangat menginginkan barang tersebut. Maka kata beliau lebih baik jangan diterima. Maksudnya gimana? Artinya tetaplah jual dengan harga yang ada. Kalau di masyarakat harganya segini ya sudah segitu aja. Ya hanya karena kemudian ada yang mau beli dengan harga yang sangat mahal, kemudian akhirnya kita jual ke dia, akhirnya yang mengakibatkan yang lain nggak dapat. Ya. Akhirnya menzolimi yang lain. Maka kita katakan enggak, saya mau jual sesuai yang ada di pasaran. Terserah Anda mau beli, nggak boleh, terserah. Rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Iya.
Fa inna dzalika minal ihsan, karena itu termasuk berbuat ihsan. Maka sebagaimana pernah saya sebutkan, Pak, sebagian salafus saleh terdahulu sampai-sampai ketika membeli itu enggak mau nawar. Saking khawatir ini menyusahkan si pembeli. Iya. Ingin memberikan kemudahan kepada si pembeli supaya mendapatkan doa Nabi SAW, semoga Allah merahmati orang yang mudah dalam menjual, mudah dalam apa? Membeli. Iya. Cuman terkadang kalau kita, Pak, nggak nawar suka dimarahin istri, Pak. Kok nggak ditawar sih? Iya. Wa min dzalika annahu idza arada istifa'a tsaman aw ad-dain fayahsunu taratan bil musamahati wa taratan bi hattil ba'dhi wa taratan bil indhari wa taratan bit tasahuli wa taratan fi jaudatin naqdi. Di antara ya berbuat ihsan dalam muamalah itu kalau kita nagih hutang, kita nagih apa? Hutang. Hendaknya kita memudahkan, Pak. Dengan cara apa? Misalnya dengan cara mengurangi hutangnya. Iya. Atau dengan cara apa? Memberikan tangguh lagi kalau memang dia belum bisa bayar hutang saat itu. Kalau misalnya dia memang lagi susah, maaf Pak, saya belum bisa bayar hutang. Kenapa? Usaha saya lagi susah, Pak. Ya, apalagi musim pandemi begini, banyak orang yang kolab usahanya. Ya udah kita kasih kemudahan, ya udah nggak apa-apa deh. Nanti aja bayarnya kalau udah bagus lagi usaha kamu. Masya Allah. Nah, ini pahalanya jauh lebih besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kata beliau, wataratan bitasahul, dan terkadang kita memberikan kemudahan kepada dia. Wataratan fi jaudatin naqdi, dan terkadang dengan cara apa? Memperbagus an-naqd, harganya, ya, supaya tidak menyusahkan dia. Wa minal ihsan an yaqila man yastaqilahu. Di antara perbuatan ihsan terhadap dalam masalah muamalah apa? Kalau ada orang yang menyesal, aduh nggak jadi deh Pak beli barang ini, maka yang termasuk ihsan kita menerima. Yaudah nggak apa-apa, sini. Terkadang kan sebagian orang, Pak, kalau udah beli nggak bisa dikembalikan. Sebetulnya boleh-boleh aja dalam Islam. Cuma kalau kita menerima penyesalannya dan dia misalnya karena dia udah beli, setelah itu dia mikir-mikir lagi, aduh nggak jadi deh. Keesokan harinya datangi ke kita, Pak, saya nggak jadi beli, boleh nggak Pak? Kemudian kita terima, nggak apa-apa. Maka ini pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Iya. Sebagai semua dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wa Rasulullah SAW sabda, man aqala musliman fi bai'atihi aqala Allahu atharatahu yaumal qiyamah. Siapa yang menerima penyesalan seorang muslim dalam pembeliannya, maka Allah akan terima penyesalannya nanti pada hari kiamat. Allah akan maafkan kesalahannya nanti pada hari kiamat. Masya Allah, ya. Fa innahu la yastaqilu illa mutadharirun bil bai', karena biasanya orang yang menyesal, ya, ingin mengembalikan lagi, biasanya sih karena ada jenis bahwa barang itu kurang bermanfaat buat dia, atau setidaknya mudarat buat dia. Wal ahaditsu tashhadu bi fadli hadhil umuri madhkurah, dan hadis-hadis dia menunjukkan keutamaan kepada perkara-perkara yang kita sebutkan tadi, itu berbuat ihsan dalam muamalah. Subhanallah ya akhal Islam, ya. Bagaimana ya Islam sangat menganjurkan kita untuk memberikan kemudahan kepada orang lain, Pak. Makanya Rasulullah bersabda kepada para sahabat apa? Innama bu'ithtum muyassirin wa lam tub'atsu mu'assirin. Kalian itu diutus untuk memberi kemudahan, bukan untuk memberi apa? Ya, kesulitan, bukan. Makanya Allah juga kepada hamba-hambanya menginginkan kemudahan, tidak Pak? Iya, Allah berfirman, yuridullahu bikumul yusra. Allah menginginkan kemudahan buat kalian.
Wala yuridu bikumul usr, dan Allah tidak menginginkan kesulitan buat kalian. Maka kita pun diperintahkan oleh Rasulullah SAW juga untuk memberikan kemudahan kepada hamba-hamba Allah, ya, dalam jual beli, dalam menagih hutang dan yang lainnya. Faslun fi syafaqatit tajir ala dini. Pasal tentang seorang pebisnis, ya, pedagang, hendaklah ia mengkhawatirkan agamanya. Ini sifat yang harus dimiliki oleh seorang pedagang, Pak. Antum yang berdagang harus punya sifat ini. Itu mengkhawatirkan agamanya, mengkhawatirkan akhiratnya. Karena terkadang yang namanya berdagang kan pengen dapat keuntungan apa? Besar. Pengen, ya, dagangannya laku, Pak. Dan terkadang ketika dagangannya laku, cuma masalahnya melanggar syariat, gimana itu loh, betul, Pak? Iya. Ini yang jadi masalah. Iya. Nah, pedagang yang tidak takut kepada Allah tidak peduli itu. Yang penting barang dagangannya laris, manis, selesai. Enggak peduli dia caranya sesuai dengan syariat atau tidak. Tidak peduli dia agamanya rusak atau tidak. Nauzubillah, nasallallahu salamata wal afiyah. Kata beliau, al-amrul rabi', perkara yang keempat, fi syafaqatit tajir ala dini fima yakhussuhu wa ya'ummu akhiratah. Itu seorang pedagang hendaklah ia mengkhawatirkan agamanya, wabil khusus akhiratnya. Karena ya akhi, keuntungan dunia itu kecil, Pak, dibandingkan dengan keuntungan apa? Akhiratnya, akal Islam. Kita untung di dunia tapi melanggar syariat, wallahi itu hakikatnya kerugian, Pak. Hakikatnya kita tidak dapat keberkahannya. Percuma untung tapi nggak berkah, ngapain? Mendingan kita untung walaupun nggak banyak tapi berkah. Ya, sesuatu yang berkah itu yang kekal di sisi Allah Azza wa Jalla. La yanbaghi litajir an yusghilahu ma'ashuhu an ma'adihi bal yura'i dinahu. Seorang pedagang jangan sampai, kata beliau, ya, perbisnisannya, mata pencahariannya itu membuat ia sibuk dari akhiratnya. Ya, berdagang boleh, nggak masalah, dalam Islam silakan. Antum lihat para sahabat, banyak sekali mereka pebisnis. Abu Bakar pedagang bukan? Pedagang besar. Utsman pedagang besar tidak, Pak? Pedagang besar. Abdurrahman bin Auf pebisnis kaya, konglomerat. Ya. Tapi subhanallah, Allah memuji para sahabat. Kenapa? Karena ternyata perniagaan mereka tidak melalaikan mereka dari mengingat Allah Azza wa Jalla. Perniagaan mereka tidak melalaikan mereka dari mendirikan salat. Masya Allah. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab, rijalul la tulhihim tijarah. Ya. Rijalun la tulhihim tijaratu wala bay'un an dzikrillah. Mereka orang-orang yang perniagaan mereka, jual beli mereka tidak melalaikan mereka dari mengingat Allah Azza wa Jalla dan dari menegakkan salat. Masya Allah. Ini yang hebat nih, Pak. Kalau antum cuma di masjid baca Quran, salat aja, ya, kita katakan ya Pak, itu bagus. Cuman Allah tidak memuji orang seperti itu. Yang Allah puji itu orang yang berbisnis cari dunia tapi tidak melalaikan apa? Akhiratnya. Makanya dalam Al-Quran ada nggak perintah untuk kita cari rezeki, Pak? Ada. Ya. Allah mengatakan fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah. Apabila kalian telah selesai salat Jumat, silahkan bertebaran di muka bumi dan cari karunia Allah, rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Disuruh sama Allah. Tapi ingat, ya, kalian mencari rezeki jangan sampai melalaikan dari akhirat.
Ini bagaimana dong Ustaz tipsnya kita cari dunia tapi tidak melalaikan apa? Akhirat. Gimana caranya Pak? Yang pertama Pak, yang paling penting adalah yaitu memperbaiki niat Pak. Kalau antum berbisnis, niat utama antum berbisnis adalah pengen jadi orang kaya. Niat antum cuma hanya pengen jadi apa? Orang kaya. Biasanya Allah tidak bantu antum. Tapi kalau antum berbisnis, niatnya adalah saya berniat, saya berbisnis sebagian keuntungannya untuk di jalan Allah Azza wa Jalla. Maka kalau niatnya seperti insya Allah Pak, Allah bantu dia Pak. Dan perniagaannya tidak akan melalaikan dia insya Allah biidznillah. Ya, karena Rasulullah SAW sabda innamal a'malu bin niat. Kalau niatnya salah ya kesananya akan salah. Ya. Makanya akal Islam Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis innamad dunya li arba'ati nafar. Dunia itu untuk 4 orang. Siapa 4 orang itu? Yang pertama, rajulun ruziqa ilman wa ruziqa malan. Seorang laki-laki yang diberikan rezeki ilmu dan diberikan rezeki harta. Udah punya ilmu, punya harta lagi. Bahwa yattaqi bihi rabbah, dengan ilmunya ia bertakwa kepada Allah. Wa yasil bihi rahimah, dia sambung silaturahimnya. Ya. Dan dengan hartanya dia apa? Dia bersedekah, kata Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah tentang orang ini? Fahuwa bi afdalil manazil. Maka ini orang yang paling tinggi kedudukannya. Masya Allah. Ternyata yang paling tinggi kedudukannya siapa? Orang yang diberikan rezeki 2, harta dan ilmu. Ya. Masya Allah, akal Islam, azani Allah wa iyyakum. Nah ini saudaraku sekalian, azani Allah wa iyyakum. Di sini beliau mengingatkan penting seorang pedagang itu yang harus dia betul-betul sifat yang dia miliki adalah mengkhawatirkan agamanya dan akhiratnya. Jangan sampai demi untuk dapat dunia akhirnya dia tidak peduli halal dan haram, tidak peduli dengan agamanya dan akhiratnya. Kata beliau, bal yura'i dinah, hendaklah ia memperhatikan agamanya. Wa innama tatimu syafaqatuhu ala dini bimiraati sittati asya. Dan sempurna kekhawatiran ia terhadap agamanya dengan memperhatikan 6 perkara. Ya. Wahai para pebisnis, antum para pebisnis bukan? Ya. Kebanyakan antum pebisnis apa karyawan nih Mas? Hah? Setengah-setengah kayaknya. Ya. Kata beliau, mengkhawatirkan agama ketika kita berbisnis itu dengan 6 perkara. Al-awwal husnun niyyah fit tijarah. Yang pertama yaitu niatnya bagus ketika berbisnis, ketika berniaga. Falyalwi bihal istighfaf anis su'al. Apa niatnya dong? Niatnya yang pertama untuk mencegah dirinya dari minta-minta ke orang. Karena seorang mukmin itu Pak, ya, dianjurkan jangan sampai tangan di bawah. Mukmin itu tangan di mana? Di atas. Makanya Rasulullah mengatakan al-yadul ulya khairum minal yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan apa? Di bawah. Wa kafut tam'i anin nas, dan supaya kita tidak tamak yang mengharapkan bantuan orang. Seorang mukmin tuh jangan pernah merasa tamak untuk dibantu orang, ngarep-ngarepin dibantu orang, Kak. Ya. Ini jiwa orang yang kerdil. Wal qiyam bi kifayatil iyal. Niatnya apa lagi? Untuk memenuhi kebutuhan keluarga, menafkahi apa?
anak kita, istri kita. Karena itu kewajiban suami ya. Ya. Liyakuna bidzalika min jumlatil mujahidin. Supaya dengan niat seperti itu, Pak, dia termasuk orang yang berjihad dalam bisnisnya. Masya Allah, ternyata para laki-laki itu, Pak, mencari nafkah yang halal itu termasuk jihad, Pak. Ibnu Abbas berkata, "Thalabul halal jihadun." Mencari rezeki yang halal itu termasuk jihad. Iya. Wal yanwin nushalil muslimin. Kemudian niatkan juga untuk bisa berbuat baik kepada kaum muslimin. Ya. Antum kalau niatnya sudah begitu, masya Allah, saya mau berdagang sebagian hasil usaha saya untuk fakir miskin misalnya. Masya Allah, luar biasa, luar biasa. Sebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, dia bersabda, dahulu, di zaman dahulu, kata Rasulullah, ada seorang laki-laki yang sedang berjalan. Lalu tiba-tiba terdengarlah suara dari langit. Tiba-tiba terdengar suara dari apa? Dari langit. Ya, dia berkata, ya, isqi hadiqata fulan, hai awan, hujani hadiqata fulan bin fulan, hujani kebunnya si fulan bin fulan itu, dengan menyebutkan namanya. Maka kemudian kata Rasulullah, awan itu bergerak menuju suatu tempat. Lalu disitulah ia hujan. Lelaki itu merasa heran. Ya, kebun siapa ini? Sampai-sampai ia mendengar suara orang yang menyuruh awan untuk hujan dan menghujani kebunnya. Lalu ia cari pemiliknya dan bertemulah dengan pemiliknya, Pak. Kemudian dia bercerita tentang yang ia dengar tersebut. Lalu dia berkata, hai fulan, apa yang kau lakukan? Kata si fulan, ya, aku selama ini hasil panen dari kebunku itu aku bagi 3. Sepertiga untuk aku tanam kembali, sepertiga untuk keluargaku, dan sepertiga untuk aku sedekahkan. Oh, rupanya gara-gara itu apa? Ya, Allah Subhanahu wa taala berkahi Pak hartanya. Masya Allah, akhal Islam, azani Allah wa iyyakum. Nah ini, ya, kalau kita niatkan memang sebagian, ya, usaha kita atau keuntungan kita untuk sedekah, membantu kaum muslimin, apalagi membantu dakwah, masya Allah, luar biasa. Allah berkahi, Pak. Karena sedekah itu tidak akan mengurangi harta, justru memberkahinya. Atsani, yang kedua. Tadi yang pertama apa tadi? Memperbaiki niat, meluruskan niat. Yang kedua, an yaqsidal qiyama fi sina'ati aw tijaratihi bi fardin min furudil kifayat, yaitu mencari pekerjaan, ya, atau perniagaan yang sifatnya fardu kifayah. Yang sifatnya apa? Fardu kifayah. Fa inna sina'ata wat tijarah law turikat batal al ma'ash. Karena, ya, pekerjaan atau perniagaan kalau ditinggalkan akan habis pencarian kehidupan itu akan hilang, Pak. Ya, makanya beliau di sini menganjurkan, Pak, mencari pekerjaan yang manfaatnya umum untuk manusia. Ya, contohnya berniaga manfaat umum, ya. Nah, yang kita dagangkan itu yang sifatnya umum untuk manusia juga manfaatnya. Ya, seperti pakaian untuk menutup aurat. Demikian pula hal-hal yang memang dibutuhkan oleh banyak orang. Itu bagus, kata beliau. Atau misalnya kalau antum mencari pekerjaan lain yang itu juga pekerjaan tersebut memang manfaatnya bagus buat orang. Contohnya jadi petani. Kalau petani kan hasilnya dinikmati orang banyak, Pak.
Makanya sebagian ulama seperti Al-Imam Al-Mawardi, beliau lebih mengunggulkan pertanian dibandingkan perniagaan. Kata beliau, kenapa? Karena petani itu hasilnya bukan cuma dimakan buat dia, tapi juga buat manusia, buat burung, hewan, dan yang lainnya, dan lebih dekat kepada tawakal. Ya. Namun yang rajih bahwa dua-duanya ada keutamaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Illa anna minas sina'ah ma huwa muhimmun wa minha ma huwa wa minha ma yustaghna anhu likaunihi muta'alliqan bizinah aw talabit tana'um. Namun kata beliau, yang namanya pekerjaan itu ada yang penting dan ada juga yang hubungannya dengan sebatas perhiasan saja atau bernikmat-nikmat saja. Fal yashtaghil bisina'atin muhimmah. Maka hendaklah kita cari sina'ah, pekerjaan yang sifatnya penting, yang itu merupakan berhubungan dengan kemaslahatan banyak orang, itu yang lebih bagus kata beliau. Iya. Liyakuna fi qiyami biha kafiyan 'alal muslimina muhimman. Supaya apa? Ketika kita mencari jenis pekerjaan seperti itu, kita juga telah membantu untuk memenuhi kebutuhan kaum muslimin, kebutuhan banyak orang. Iya. Ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan kata beliau. Wal yajtanib sina'atas siyaghah wan naqsh wa tashyidil bunyan bil jis wa jami' ma yuzakhrifu bihi fa innahu makruh. Usahakan jauhi usaha yang berhubungan dengan apa? Mengukir, ukiran. Nah lu, antum tukang ukir gimana ini? Beliau tidak mengatakan haram, Pak. Cuma masalahnya yang namanya ukiran tuh biasanya nggak ada manfaatnya. Tuh, ya masjid diukir-ukir, apa sih manfaatnya diukir-ukir? Rumah diukir-ukir, apa manfaatnya ukir-ukiran? Ya, terkadang dana banyak biaya keluar buat ukiran-ukiran yang bagus, tapi cuma dinikmati aja bagusnya doang, selesai. Sementara manfaat untuk agamanya nggak ada. Maka yang seperti ini, menurut beliau, pekerjaan yang seperti ini makruh. Ya, bukan haram ya, bukan haram. Ya, atau mengukir bangunan biar mentereng dan megah. Karena dalam Islam memang Pak sangat tidak dianjurkan kita bermegah-megahan, apalagi masjid. Rasulullah SAW bersabda, ya, la taqumus sa'ah hatta yatabahan nasu bil masajid. Tidak akan tegak hari kiamat sampai orang-orang berbangga-bangga dengan megahnya apa? Masjid. Kata Ibnu Abbas menafsirkan hadis tersebut, la tuzakhrifanna, ya, la tuzakhrifanna, kamu akan benar-benar menghias-hias masjid. Kama zakhrafatil yahud wan nasara, sebagaimana orang-orang Yahudi dan Nasrani menghiasnya. Ya. Makanya ya akhwal Islam, azani Allah wa iyyakum. Kalau antum nyumbang masjid, jangan nyumbang buat hiasannya, Pak, jangan. Ini makruh. Iya. Bahkan sebagian ulama mengatakan menghias masjid ya berlebihan itu hukumnya haram. Ikhwata Islam, azani Allah wa iyyakum. Saya merasa heran ya, sebagian masjid itu ya terkadang membuka donasi untuk menghias masjid, Pak. Membuka donasi untuk apa? Kaligrafi. Padahal kan kaligrafi tidak ada syariatnya. Bahkan kaligrafi itu seringkali membuat seorang tuh khusyuk, enggak bisa khusyuk. Coba antum lihat ya di masjid, apa bacaannya itu? Ya. Saking bagusnya itu kaligrafi, bingung bacanya apa itu. Salat enggak khusyuk. Belum lagi ornamen-ornamennya yang masya Allah indah dan yang lainnya. Akhul Islam, azani Allah.
Kalau antum ya jangan punya jasa bikin ornamen kayak gitu, Pak, yang bikin orang nggak bisa khusyuk dalam sholat. Berarti antum membantu orang nggak khusyuk dalam sholat. Ikhwatul Islam. Wa jami' ma yuzakhraf bihi, dan semua yang sifatnya hiasan. Yang sifatnya apa? Menghias-hias itu. Fa innahu makruh. Itu semua makruh. Beliau tidak mengatakan haram, Pak, tapi itu apa? Makruh. Artinya kalaupun antum punya pekerjaan seperti itu ya penghasilannya halal tapi makruh. Halal tapi apa? Makruh, kan gak enak banget ya, Pak. Padahal kan yang makruh itu sangat dianjurkan untuk apa? Ditinggalkan. Iya. Wa minal ma'asi, bahkan kalau ternyata itu pekerjaannya maksiat, jelas ini tidak boleh. Khiyafatul khayyat al-qaba ad-dibaj lirijal, itu menjahit pakaian yang terbuat dari sutra untuk laki-laki. Sementara kan laki-laki haram tidak memakai sutra, Pak. Haram. Kalau antum menerima jahitan dan ternyata harus dari sutra buat laki-laki, bayarannya mahal banget. Nah, di situ iman suka goyang, Pak. Ditolak, duit gede bener ini, sampai ratusan juta. Gimana ya? Akhirnya terkadang, Pak, nyari-nyari fatwa yang membolehkan. Tanya ustadz, ini nggak boleh, ini nggak boleh. Pas yang ini nggak apa-apa. Nah, ini aja lah. Akhirnya ngikutin hawa nafsu, ngeri. Iya. Nah, ini bahaya. Kenapa? Karena dia berarti tidak punya kekhawatiran terhadap agamanya. Ikhwatul Islam. Wa yukrahu an yakuna jazzaran, dan makruh juga pekerjaan tukang sembelih. Nah, lu kenapa kata beliau? Li'annahu yujibu qasawatal qalbi, karena pekerjaan seperti ini seringkali membuat hatinya keras. Pekerjaan yang bikin hati keras itu lebih baik ditinggalin, kata beliau. Cuma masalahnya kalau nggak ada tukang sembelih, siapa yang nyembelih? Ya. Maka wallahu alam di zaman Rasulullah juga jazar ada. Ya, tukang sembelih ada di zaman Rasulullah SAW. Ya. Dan dalam hadis disebutkan, ya Rasulullah SAW berkata kepada Ali bahwa supaya tidak memberikan memberikan hewan kurban kepada jazar, penjagal. Berarti di zaman Rasulullah ada jagal tidak, Pak? Ada. Berarti jadi jagal boleh-boleh aja, nggak masalah. Iya. Au hajjaman, atau tukang bekam. Ini juga makruh. Kalau ini memang ada hadisnya memang. Rasulullah SAW naha, ya, Rasulullah SAW melarang dari upah hasil berbekam. Dan dalam satu ayat yang lain, berikanlah upah berbekam itu kepada unta. Tapi dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW memberikan upah kepada orang yang membekam beliau 2 dinar atau 1 dinar, saya lupa. Iya. Sehingga itu menunjukkan bahwa upah dari hasil membekam hukumnya mubah, halal. Namun yang lebih baik ditinggalkan. Kenapa alasannya? Kata para ulama, ya di sini juga beliau menjelaskan, karena itu berhubungan dengan najis. Darah itu apa? Najis. Iya. Ikhwata Islam, azani Allah wa iyyakum. Wala yajuzu akhdhul ujrah ala ta'limil Qur'ani wal ibadat wa furudhil kifayat. Dan tidak boleh mengambil upah dari hasil mengajarkan Al-Quran. Namun ini masalah yang menjadi khilaf para ulama. Jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan boleh, nggak apa-apa. Sebagian ulama mengatakan tidak boleh.
Apa dalil yang mengatakan boleh dan apa dalil yang mengatakan tidak boleh? Masing-masing punya dalil. Adapun yang mengatakan boleh berdasarkan hadis, bahwa Rasulullah SAW bersabda, Inna ahaqqa ma akhadtum alaihi ajra kitabullah. Sesungguhnya yang paling berhak untuk kamu ambil upahnya adalah dari kitabullah, dari Al-Quran. Sebagai mereka yang mengatakan tidak boleh menjawab, apa kata mereka? Itu hadis tentang meruqyah. Tentang apa? Meruqyah. Di mana Abu Sa'id Al-Khudri meruqyah kepala kampung yang apa? Yang tersengat kala jengking dan mensyaratkan kalau berhasil dikasih upah. Dan ternyata berhasil, akhirnya dikasih upah. Maka kemudian Abu Sa'id tidak berani memakan kambing itu sampai bertanya dulu kepada Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah? Inna ahaqqa ma akhadtum alaihi ajra kitabullah. Sesungguhnya yang paling berhak untuk kamu ambil upahnya adalah kitabullah. Namun jumhur menjawab apa? Al-ibratu bi umumil lafadz la bi khususis sabab. Yang dianggap, yang dilihat itu keumuman lafaz, bukan kekhususan apa? Sebab. Sebagaimana itu dalam kaidah ilmu tafsir. Ya, walaupun sebabnya yang berhubungan dengan ruqyah, tapi lafaznya umum. Bahwa Nabi mengatakan yang paling berhak kamu ambil upahnya adalah apa? Kitabullah. Ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua, hadis bahwa ada seorang wanita menawarkan dirinya kepada Rasulullah SAW ingin dinikahi oleh Rasulullah SAW, namun Rasulullah tidak berminat. Lalu ada seorang sahabat berkata, "Ya Rasulullah, nikahkan wanita itu dengan aku." Kata Rasulullah, "Apa harta kamu untuk jadi mahar?" Gak punya. Pengen kawin tapi nggak punya duit. Kata Rasulullah apa? Iltamis wala khataman min hadid. Coba kamu cari buat mahar walaupun cincin besi. Nggak punya juga. Akhirnya Rasulullah bersabda kepada sahabat ini, berapa ayat surat Al-Quran yang sudah kamu pelajari? Surat ini, surat ini, surat ini, surat ini. Kata Rasulullah, kalau begitu aku nikahkan kamu dengan mahar surat-surat yang sudah kamu pelajari tersebut. Apa kata para ulama? Maksud hadis ini artinya, yaitu aku nikahkan kamu dengan mahar hasil mengajarkan surat-surat yang sudah dia pelajari. Artinya dia mengajar Al-Quran, hasilnya, upahnya dijadikan apa? Mahar. Kata jumhur ini menunjukkan boleh. Kenapa? Karena Nabi SAW yang menyuruhnya. Ya. Nah ini dalil mereka yang mengatakan boleh mengambil apa Pak? Upah dari hasil mengajarkan Al-Quran. Mereka yang mengatakan tidak boleh, apa dalilnya? Pak, hadis bahwa ada seorang laki-laki dari sahabat Nabi SAW, saya lupa namanya apa, Ubay atau siapa gitu. Dia mengajar Ahlus Suffah Al-Quranul Karim. Mengajarkan siapa? Ahlus Suffah. Siapa Ahlus Suffah itu Pak? Ahlus Suffah itu para sahabat yang miskin, yang susah hidupnya dan tinggalnya di masjid. Tinggalnya di mana? Di masjid, karena mereka memang tidak punya tempat tinggal, tidak punya juga saudara handai tolan yang membantu mereka. Kemudian Pak, setelah mengajar, rupanya ada seseorang dari mereka menghadiahkan apa? Busur panah. Lalu sahabat ini berpikir, wah ini lumayan buat jihad nih. Lalu setelah itu datang ke Rasulullah SAW bertanya, "Hai Rasulullah, aku tadi mengajarkan Al-Quran buat Ahlus Suffah.
Lalu mereka memberikan aku hadiah busur panah. Kata Rasulullah apa? Kalau kamu ingin dan mau busur panah itu menjadi neraka buat kamu, silahkan ambil. Busur panah ini menjadi neraka buat kamu, maka apa kata Rasulullah? Silahkan ambil. Namun jumhur menjawab dengan dua jawaban. Jawaban yang pertama kata jumhur, hadis ini lemah, tidak sahih. Jawaban yang kedua, tolong dong anak-anaknya Pak, ya dilarang itu, jangan mengganggu gitu. Jawaban yang kedua apa kata jumhur? Kalaupun itu hadisnya sahih misalnya, tetap tidak bisa dijadikan hujah. Kenapa? Karena itu waqi'atu ain. Apa itu waqi'atu ain? Kejadian yang menimpa seseorang. Dan kaidah usul fikih mengatakan waqi'atu ain itu tidak bisa jadikan dalil yang sifatnya apa? Umum. Kenapa? Karena yang dia ajarkan ya ahlus sufah. Ahlus sufah orang miskin, nggak punya apa-apa. Masa kita mau mengharapkan upah juga dari mereka? Sangat tidak etis dong Pak. Ya, ahlus sufah memang sudah kewajiban kita untuk mengajari mereka. Maka siapa yang sudah kewajiban dia untuk mengajari mereka, tidak boleh dia mengambil upah dari situ. Ikhwata Islam azani Allah. Mereka juga berhujah dengan ayat Al-Quran. Itu larangan menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Dijawab oleh jumhur bahwa yang dimaksud dengan menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah bukan menerima upah dari mengajarkan Al-Quran, bukan. Akan tetapi maksudnya apa? Seperti orang-orang Yahudi Pak, ya, mereka menyembunyikan ayat-ayat Allah demi mendapatkan apa? Uang. Mereka berani mengubah-ubah ayat Allah demi untuk mendapatkan apa? Uang. Mereka berani berfatwa dengan fatwa yang batil demi untuk mendapatkan apa? Uang. Itu maksudnya. Mereka yang mengatakan tidak boleh berhujah lagi dengan ayat. Bahwa dahulu para nabi mengatakan kepada kaumnya, ya aku tidak mengharapkan upah dari kalian. Dijawab oleh jumhur, kaumnya kan kafir. Ya, kaumnya apa? Orang-orang kafir. Mana mungkin para nabi meminta upah kepada orang kafir. Ya khotbah Islam azani Allah. Sehingga dalam hal ini ya akhul Islam, saya memandang ya pendapat yang mengatakan boleh mengambil upah dari hasil mengajarkan Al-Quran itu lebih kuat. Apalagi di zaman sekarang Pak. Bayangkan kalau antum punya pendapat nggak boleh mengambil upah dari hasil mengajarkan ilmu agama misalnya Pak. Terus apa yang terjadi? Antum punya pesantren, ya. Terus antum bilang ke gurunya, maaf ya guru-guru, saya nggak mau gaji kalian karena haram. Siapa yang mau ngajar coba Pak? Ya. Mungkin nggak semua guru punya pendapat yang sama. Akhwat Islam, berapa banyak pesantren-pesantren yang membutuhkan guru, dan guru pun juga harus digaji masalahnya. Hatta di Saudi, dosen-dosen semua digaji. Iya. Di negeri kita apalagi. Ana yakin kalau antum jadi guru, disuruh ngajar dari pagi sampai petang tapi nggak digaji, gimana? Pusing. Nggak mungkin lah. Ini, ya makanya untuk mengatakan tidak boleh haram di zaman sekarang sangat komplikasi sekali Pak. Permasalahannya sulit. Ya. Dan sudah kita sebutkan tadi dari secara dalil dan hujah, Allahu a'lam, pendapat jumhur lebih utama. Pendapat jumhur lebih apa? Lebih utama. Makanya para ulama di zaman dahulu ada yang mengambil upah, ada yang tidak mengambil upah, dan mereka tidak saling mencela. Ya. Yang aneh di zaman sekarang Pak, saling mencela. Ya. Ada salafus soleh di zaman dahulu enggak, mereka tidak pernah saling mencela. Iya. Maka
kalau antum punya pendapat tidak boleh mengambil upah, silahkan ambil dan amalkan sesuai dengan yang antum pandang itu kuat. Kalau antum mempunyai pendapat mengatakan boleh mengambil upah, silahkan juga. Karena ini masalah khilafiyah, ijtihadiyah, masing-masing punya hujah dan dalil. Walaupun tentunya Pak, kalau antum tidak mengambil upah memang pahalanya lebih besar. Syekhul Islam Taimiyah dalam Majmu' Fatawa mengatakan orang yang mengajarkan ilmu dan tidak mengambil upah lebih besar pahalanya dibandingkan dengan orang yang mengajarkan ilmu dan mengambil apa? Upah. Ya. Kita lanjutkan akhwal Islam. Ats-tsalits, yang ketiga. Bagaimana supaya rasa takut kepada agama kita terpelihara ketika kita bisnis, berniaga. Yang ketiga, alla yamna'ahu suqud dunya an suqil akhirah. Itu jangan sampai pasar dunia mencegah ia dari pasar akhirat. Gara-gara sibuk cari dunia, nggak ada waktu buat ngaji. Gara-gara sibuk cari dunia, nggak ada waktu duduk di majelis taklim. Aduh Pak, kasihan banget. Sementara kan untuk beribadah butuh ilmu, tidak Pak? Kita beribadah butuh ilmu loh Pak. Kita bermuamalah butuh ilmu loh Pak. Ada orang cari duit, Masya Allah, bahkan bisa sip 3. Sip 3 biasanya sampai dari jam berapa sampai jam berapa? Hah? Jam 11 malam sampai jam 7 pagi. Bisa tuh Pak. Tapi buat duduk di majelis taklim nggak bisa, aneh kan? Iya. Bahkan ada yang berani ngelembur cari duit Pak. Tapi buat cari ilmu nggak mau ngelembur. Kan sangat tidak baik sekali ya akhwat Islam. Padahal kebutuhan kita kepada ilmu melebihi kebutuhan kita kepada apa? Harta. Harta buat perut kita, buat dunia kita. Tapi ilmu untuk keselamatan hati kita dan keselamatan kita di dunia dan akhirat kita. Keselamatan kita di kuburan bukan dengan harta Pak, tapi dengan ilmu dan amal. Keselamatan kita di akhirat nanti bukan dengan harta, tapi dengan ilmu dan amal. Maka dari itu ya akhwal Islam, ya, beliau mengatakan, mengingatkan di sini, jangan sampai pasar dunia menyibukkan kamu dari pasar akhirat. Wasuqul akhirah al masajid, dan pasar akhirat itu adanya di masjid. Pasar akhirat di mana? Di masjid. Fayambagi an yaj'ala awwalan nahar ila waqti dukhulis suqi li akhiratihi. Maka hendaklah awal siangnya itu sampai waktu untuk pergi berdagangnya itu untuk akhiratnya. Maksudnya Pak, di pagi-pagi antum hendaknya sibukkan dulu dengan akhirat dulu. Bangun pagi, bangun tahajud, ya, sholat malam, witir, pergi ke masjid, habis sholat di masjid, zikirlah pagi dan petang. Baru setelah selesai semua itu, silahkan baru pergi kemana? Pasar dunia. Ya. Fayam bagian, ya, fayuadzib al-awrad, dan dia jangan sampai meninggalkan wirid-wirid dia yang biasa dia lakukan itu. Waqad kana salihus salaf minat tujar yaj'aluna awwalan nahar wa akhirahu lil akhirah. Karena salafus saleh terdahulu, para pedagang-pedagang salaf terdahulu Pak, awal siangnya dan akhir siangnya untuk akhirat. Iya. Wa wasatuhu litijarah, pertengahannya baru buat dagang. Saya masih ingat dulu Pak, bapak saya dulu pedagang. Dagang kain di pasar. Ya, bapak saya jam 7 pergi ke pasar. Jam 12 udah pulang. Iya. Tapi alhamdulillah tercukupi keluarga, Pak. Saya 18 bersaudara.
Ya, dari satu ibu. Saya anak yang ke-16. Banyak nggak? Banyak apa dikit, Pak? Iya. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah Pak nggak ada yang kelaparan. Iya. Padahal bapak saya dagangnya cuma dari pagi sampai siang pulang. Sementara antum kerja dari pagi sampai malam, berangkat nggak lihat matahari, pulang nggak lihat matahari. Masih aja tetap ngerasa kurang aja. Iya. Allahul musta'an. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Nah ini akhwal Islam ya. Jadi kata beliau, pedagang salafus soleh terdahulu ya, mereka betul-betul memperhatikan akhiratnya, selain mereka juga mencari apa? Dunia. Wa idza sami'a adzana dhuhri wal asri, ketika mereka mendengar adzan zuhur, adzan asar, fayambagi an yutrak al ma'ash, maka hendaklah ia tinggalkan apa? Perniagaannya. Ya, istighalan bi ada'il fard, untuk lebih mendahulukan kewajiban sebagai seorang hamba. Ini yang ketiga, saudaraku. Ar-rabi, yang keempat, kata beliau, alla yakuna syadidal hirs ala suqi wat tijarah. Jangan sampai kamu tamak, punya sifat tamak terhadap apa? Ya, keuntungan dunia. Fala yakunu awwalu man yadkhulu suq wala akhir man yakhruj minha. Usahakan jangan kamu yang pertama masuk pasar, dan jangan jadi orang yang terakhir keluar dari pasar. Kenapa? Karena pasar itu, Pak, tempat yang paling dibenci oleh Allah. Dalam hadis disebutkan, Rasulullah mengatakan, ahabbul biladi ilallah masajiduha. Negeri yang paling Allah cintai masjidnya, dan bagian bumi yang paling Allah tidak sukai pasarnya. Kenapa? Karena di pasar itu setan mengibarkan benderanya, Pak. Maka jangan kita, ya kata beliau, jangan kita menjadi orang yang pertama kali masuk pasar dan terakhir kali keluar dari apa? Pasar. Jangan. Itu juga kita dianjurkan kalau masuk pasar zikir. Memang hadis tentang masuk pasar diperselisihkan akan sahih apa dhaif, namun saya condong kepada pensahihannya. Siapa yang hafal zikir masuk pasar? Hah? Masya Allah. Coba. Masya Allah. Ini nggak pernah masuk pasar ya? Kalau nggak pernah masuk pasar nggak bakal apa, karena nggak pernah diamalin, Pak. Ya. Mall termasuk pasar nggak? Pasar itu, ya, mall itu masuk pasar, Pak. Plaza, ya, itu masuk pasar. Jangan lupa tuh. Nah, kata beliau yang keempat ini, ya, jangan terlalu tamak, jangan. Yang kelima, alla an yulazim zikrullah fis suq, banyak-banyak zikir di pasar. Kalau kita berada di pasar, banyak-banyak zikir. Karena memang di sana tempatnya apa? Banyak setan di sana, Pak. Ya. As-sadis, yang keenam, alla yaktasir ala ijtinabil haram, bal yatawaqqa mawaqi asy-syubah wa mawadi ar-raib. Bukan hanya sebatas meninggalkan yang haram, tapi juga tinggalkan yang syubhat. Jangan cuma sebatas meninggalkan yang haram, tapi juga tinggalkan apa? Yang syubhat, kata beliau. Yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Rasulullah SAW bersabda apa, Pak? Innal halala bayyin, wa innal harama bayyin, wa bainahuma umurun mushtabihat. Ya, la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Yang halal jelas, yang haram juga sudah jelas. Di antara yang halal dan haram ini, kata Rasulullah, ada perkara-perkara yang syubhat, samar.
Lalu Rasulullah bersabda apa? Famanittaqa syubuhat faqad istabra li dinihi wa irdihi. Siapa yang meninggalkan perkara yang syubhat, maka ia telah menyelamatkan kehormatan dia dan agama dia. Masya Allah. Wa man waqa'a fi syubuhat waqa'a fil haram. Dan siapa yang jatuh kepada yang syubhat, dia akan diseret kepada yang haram. Ya. Wa mawadhi'ar raib, demikian pula tempat-tempat yang masih diragukan, apakah ini halal atau haram. Kalau masih ragu, kita hukumnya udah tinggalin aja. Karena itu juga termasuk syubhat. Ya. Ikhwata Islam, azani Allah wa iyyakum. Nah, ini 6 perkara yang harus diperhatikan bagi setiap pedagang. Ya. Supaya agamanya terjaga, supaya dia tidak tertipu dengan perniagaannya. Baik, kita masuk bayanul halali wal haram, penjelasan tentang halal dan haram. Kata beliau, i'lam anna talabal halali fardun ala kulli muslimin. Ketahuilah bahwasanya mencari rezeki yang halal itu hukumnya wajib atas setiap muslim. Mencari rezeki yang halal hukumnya apa? Wajib atas setiap muslim. Wa qad idda'a katsirun minal juhal adamal halal. Wa qalu lam yabqa minhu illa al-ma' al-furat wal hashish an-nabat. Banyak orang bodoh mengklaim katanya yang halal itu susah. Sampai-sampai di antara mereka ada yang berkata katanya, tidak tersisa yang halal kecuali air sungai. Ternyata ucapan kayak gini sudah ada di zaman Ibnu Qudamah, Pak. Zaman sekarang banyak loh, Pak. Bahkan saya mendengar sendiri ada orang berkata begini, zaman sekarang tuh kalau pengen sukses susah kalau mencukupkan dari yang halal. Sekarang ini, zaman sekarang kalau pengen sukses, dikit-dikit tabraklah syariat, kamu jadi sukses. La ilaha illallah. Saking dia memandang seakan-akan kalau mencari yang halal itu gak bakalan sukses. Kata siapa? Banyak kok. Ya para pebisnis besar halal, alhamdulillah. Ya hasilnya. Tapi seorang muslim itu, Pak, yang dia pikirkan bukan masalah halalnya saja, ya, berkahnya. Bukan sebatas suksesnya, maksudnya bukan sebatas suksesnya saja, tapi halalnya dan keberkahannya, saudaraku sekalian. Percuma ya sukses tapi ternyata banyak melanggar syariat Allah Azza wa Jalla. Buat apa? Akal Islam memang disinilah ya, akhi ya, penting sekali seorang muslim punya sifat qanaah. Apa itu? Qanaah. Apa sih qanaah itu, Pak? Qanaah itu merasa cukup dengan yang ada, mensyukuri yang ada walaupun sedikit, tapi dia syukur itu lebih baik, Pak. Ya. Kata beliau, falamma waqa'a lahum hadza wa alimu annahu la budda lahum minal aqwati tawassa'u fi syubhati wal haram. Ketika mereka punya pandangan seperti tadi, bahwa katanya yang halal itu susah, maka ya apa yang terjadi? Sementara mereka butuh makan, akhirnya mereka pun bermudah-mudahan dalam perkara yang syubhat, bahkan yang haram. Wa hadza minal jahl wa qillatil ilm. Ini sebetulnya termasuk kebodohan dan sedikitnya apa? Ilmu, kata beliau. Fa inna fi sahihain min hadits Nu'man bin Bashir. Kan disebutkan dalam sahihain dari hadis Nu'man bin Bashir yang baru saya sebutkan tadi, bahwa Nabi SAW bersabda, al-halalu bayyin wal haramu bayyin wa bainahuma umurun mushtabihat. Yang halal sudah jelas, yang haram pun sudah apa? Jelas, dan di antara keduanya ada perkara yang syubhat. Gak mungkin, Pak, Allah mengharamkan yang haram lalu ternyata yang halal sedikit. Gak mungkin. Ya. Allah mengharamkan banyak
transaksi. Kalau antum bandingkan transaksi yang haram dengan transaksi yang mudah, lebih banyak mana? Yang mubah. Lebih banyak transaksi yang mubah. Bahkan dalam kaidah usul fikih aja apa? Al aslu fil muamalah, pada asalnya muamalah itu hukumnya apa? Mubah. Tidak boleh dikatakan haram sampai ada apa? Dalil. Sampai demikian mudahnya dalam Islam, Islam. Cuma masalahnya ketika di zaman sekarang, Pak, banyak transaksi yang haram nih yang bikin terkadang orang puyeng. Iya. Apalagi pas antum punya penghasilan yang haram, ada tambah puyeng lagi dah. Sama-sama sebagian orang ada yang berkata begini, Pak, ini Islam ini kok berat banget sih ya? Dikit-dikit haram, apaan sih? Riba haram, bunga bank haram. Udah mendingan pindah agama aja lah. Sono aja pindah agama, silakan, Allah nggak butuh ente kok. Ya. Kenapa sampai orang ngomong seperti itu, Pak? Karena dia intinya menginginkan dunia. Kalau orang yang takut kepada kehidupan akhirat, takut akhiratnya rusak, takut agamanya rusak, nggak masalah. Insya Allah saya sabar aja dengan yang sedikit tapi halal. Insya Allah Allah berikan kepada saya rezeki yang lebih banyak dari itu dengan kesabaran. Naam, banyak kok teman-teman kita, Pak, setelah mereka keluar dari lembaga ribawi, Pak, memang di awal-awalnya susah, betul. Tapi setelah mereka sabar, mereka terus tanpa mereka berputus asa, akhirnya meningkat usaha mereka. Sekarang Masya Allah bagus mereka usahanya. Ya. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Walamma kanat hadhihi da'wa min haula'il juhali bid'atun qad amma dararuha. Dan ketika klaim orang bodoh tadi yang mengatakan bahwa yang mubah, yang halal tuh susah, ini termasuk bid'ah kata beliau dan bahaya. Ya. Wastatara fid dini syararuha. Bahkan ini bisa merusak agama ucapan seperti ini, Pak. Wajaba kashful ghita an fasadiha bil irsyad ila madrakil farqi bainal halali wal harami wasyubha. Maka harus kita bukakan kerusakan ucapan tadi dengan membimbing mereka kepada untuk membedakan ini halal, ini haram, ini syubhat. Banyak penting, Pak, ya. Antum kalau sebagai seorang pebisnis, penting antum membuka persepsi masyarakat bahwa yang mubah itu banyak loh, yang halal itu banyak loh. Penting supaya apa? Supaya persepsi yang salah tadi yang mengatakan katanya yang halal itu susah hilang. Ya. Makanya antum yang sudah berhasil berbisnis, jangan pelit untuk berbagi dengan mereka yang belum berhasil. Jangan pelit, wallah. Seorang muslim itu keberhasilannya jangan buat diri sendiri, Pak. Seorang muslim itu berpikir gimana saya bisa membantu saudara-saudara saya sesama muslim, Pak. Kita bangkit bersama dalam perekonomian dan yang lainnya. Iya. Kalau antum sukses, alhamdulillah, antum pikirkan teman antum yang belum sukses. Bantu dia gimana supaya dia sukses. Ayo kita sukses bersama-sama. Ya. Teman saya yang pebisnis berkata kepada saya, mengumpamakan begini, Ustadz, zaman sekarang tuh bukan zaman Superman. Sekarang tuh zamannya The Avenger, katanya. Apa maksudnya? Kalau Superman kan super yang paling dia sendirian, Ustadz. Kalau Avenger kan rame-rame, katanya. Ya, ada Hulk, ada Batman, ada Superman, rame-rame, ya, untuk berjaya. Ya. Oh, maksudnya begitu. Maksudnya sekarang itu jangan kita sukses sendiri aja. Ayo kita bareng-bareng sukses. Bantu mereka yang belum sukses dengan memberikan apa? Pikiran, ya, bimbing. Nih, alhamdulillah saya punya pengalaman. Alhamdulillah Allah berikan kepada saya kesuksesan. Saya pengen berbagi sama kamu supaya kamu jadi sukses juga. Ya.
Dengan seperti itu Pak, ini juga termasuk apa? Amalan besar, membantu sesama muslim. Ya, ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Karena ketika kaum muslimin perekonomiannya kuat, mereka disegani sama orang kafir biidznillah. Iya. Tapi ketika kaum muslimin perekonomiannya lemah, seringkali diinjek, dienyek, dihinakan. Iya. Ikhwatul Islam. Walaupun tentunya sekali lagi ya tadi bahwa perekonomian bukan segala-galanya. Yang segala-galanya adalah akhirat agama kita. Namun tentunya agama kita tetap menyuruh kita untuk mencari rezeki yang halal. Wa nahnu nuwaddihu dzalika fi aqsamin. Dan kita akan jelaskan dalam beberapa bagian, kata beliau. Al-qismul awal, bagian yang pertama, fi fadilati talabil halal wa dhammil haram, tentang keutamaan mencari rezeki yang halal dan celaan ya yang haram. Wa darajatul halal wal haram, dan tentang derajat-derajat kehalalan dan derajat-derajat keharaman. Nah, yang penting nih Pak ya. Yang pertama, kita harus tahu yang halal dan yang haram. Yang kedua, kita harus tahu derajat-derajat yang halal dan yang haram. Makanya Sufyan bin Uyainah mengatakan apa Pak? Laisal faqih, bukanlah orang yang faqih itu orang yang bisa membedakan ini halal dan haram. Tapi orang yang faqih itu hakikatnya orang yang paham derajat yang halal dan derajat yang haram. Iya. Qala Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibati wa'malu salihah. Wahai para rasul, makanlah dari yang tayyib yang halal-halal, dan beramal solehlah kalian. Wa tayyibat yang dimaksud dalam ayat itu yaitu yang halal. Fa amara bidzalika qabla al-amal. Di sini Allah memerintahkan mencari yang halal sebelum memerintahkan beramal soleh. Lihat Allah mengatakan pertama apa? Wahai Rasul, makanlah yang halal dan beramal. Ternyata Allah lebih mendahulukan makanan yang halal, baru setelah itu amalan apa? Karena makanan yang haram berpengaruh kepada amal soleh. Iya. Allah juga berfirman, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, dan jangan kalian memakan harta kalian di antara kalian dengan cara yang batil. Iya. Dan ayat-ayat yang lainnya kata beliau. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya, Rasulullah SAW bersabda, ya ayuhan nas, innallaha ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Wahai manusia, kata Rasulullah, sesungguhnya Allah Ta'ala itu tayyib dan tidak menerima kecuali yang tayyib. Maksudnya yang halal. Iya. Demikian pula Rasul setelah itu menyebutkan di akhir hadis tersebut, Rasul menyebutkan seorang laki-laki yutilus safar, safarnya panjang, ash'ath akbar, rambutnya kusut dan berdebu. Yamuddu yadahi ila sama, ia menengadahkan dua tangannya ke langit sambil berkata, ya Rabb, ya Rabb, wa mat'amu haram, sementara makanannya haram. Wa mashrabu haram, minumannya haram. Wa malbasu haram, pakaiannya haram. Wa ghudhiya bil haram, dan diberikan gizi dari yang haram. Fa anna yustajabu lah, bagaimana akan diijabah doanya? Saya pernah Pak bawakan hadis ini Pak. Setelah saya bawakan hadis ini, ada seorang laki-laki berdiri, Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, tadi Ustaz bawakan hadis bahwa orang yang makanan dan minumannya, pakaiannya haram, doanya tidak akan didengar oleh Allah. Saya pegawai di sebuah lembaga ribawi.
Tapi Ustadz, alhamdulillah saya setiap berdoa dikabulkan sama Allah. Masya Allah, dia ingin menolak hadis tadi, Pak. Iya. Ustadz tadi bawakan hadis bahwa orang yang makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, doanya tidak apa? Tidak dikabulkan. Terus dia bilang begini, saya bekerja di sebuah lembaga ribawi, tapi saya banyak doa-doa saya yang diterima, dikabulkan sama Allah. Itu gimana Ustaz? Saya jawab kepada dia, Bapak siap nggak menerima jawabannya? Rasulullah bersabda, "Idza ra'aitallaha a'ta lil 'abdi ma ahabba minad dunya wa huwa muqimun 'ala ma'siyatihi fa inna ma huwa istidraj." Kalau kamu melihat Allah memberi kepada seorang hamba apa yang ia mau dari kehidupan dunia, sementara ia terus berbuat maksiat, itu hakikatnya si hamba sedang diulur oleh Allah supaya tambah sesat. Bengong dia, Pak. Diem aja. Berarti Bapak termasuk orang yang terkena uluran dari Allah, Pak. Hati-hati loh, Pak. Iya. Nah ini akhwal Islam, azani Allah wa iyyakum. Jadi jangan tertipu dalam keadaan seperti ini, akhwal Islam, azani Allah wa iyyakum. Iya. Baik, kita lanjutkan insyaallah tentang pasal derajat halal dan haram pada pertemuan yang akan datang. Ya, kita buka tanya jawab. Kalau ada yang mau bertanya silakan. Saya bekerja freelance. Ketika anak ada pekerjaan, selalu pekerjaan itu di luar kota. Ketika keluar kota selalu dapat uang operasional per 10 hari, 10 juta dari kantor. Dan uang operasional itu harus habis. Yang saya tanyakan, jika uang operasional itu ada sisa, apakah uang itu milik anak atau dikembalikan? Kembalikan. Wajib dikembalikan, kecuali kalau kantor bilang apa, buat ente, fadhol ambil, berarti jadi hadiah buat antum. Adapun kalau tidak ada penyataan dari kantor, itu hakikatnya duit dari kantor, bukan duit ente. Maka ketika ada sisa, kembalikan. Karena kalau banyak kenyataan di zaman sekarang, Pak, justru apa, digelembungkan biar pas, sisanya dimasukin kantong, olehnya haram. Iya, Allah al-musta'an. Saya masuk perusahaan, tapi saya lihat jam kerja perusahaan tersebut lebih dari 8 jam. Saya pernah baca kalau kita bekerja lebih dari 8 jam, kita sudah jadi budak dunia. Mana dalilnya? Ya. Sekarang saya mau tanya sama antum. Ketika antum masuk perusahaan itu, antum sudah setuju nggak dengan syarat dari perusahaan itu? Bahwa antum harus bekerja dari jam sekian sampai jam sekian. Kalau antum sudah tahu bahwa masuk perusahaan dan di perusahaan itu memang jam bekerjanya segitu, antum harus melaksanakan seperti apa yang sudah antum sepakati di awal. Ingat sebuah hadis Nabi bersabda apa? Al-muslimuna ala syurutihim. Kaum muslimin wajib melaksanakan syarat-syarat mereka. Jadi kalau antum sudah sepakat dengan perusahaan siap untuk bekerja di situ, maka laksanakan sesuai dengan kesepakatan, nggak boleh dipungkiri.
Nggak ada dalilnya. Kalau bekerja lebih dari 8 jam dari jadi budak dunia, mana dalilnya, Mas? Ya, nggak ada. Cuma Pak, seorang Muslim berusaha gimana caranya aktivitas dunianya jadi pahala. Ini yang dia pikirkan. Mungkin tidak aktivitas dunia jadi pahala, Pak. Mungkin antum bekerja 8 jam lebih, tapi niatnya untuk mencari nafkah yang halal, pahala loh, Pak. Yang kedua, niatnya untuk melaksanakan amanah, ya, dan syarat yang setelah menjadi kesepakatan, pahala kalau dengan niat seperti itu, ya. Nah ini saudaraku, kalau saya ingin membuat perusahaan sendiri, apakah ada adab-adab sebagai pemimpin perusahaan? Ada adabnya. Adab yang pertama, ya, antum harus amanah. Adab yang kedua, antum harus memberikan upah sesuai dengan apa? Ya, kemampuan dan kesepakatan, dan tidak boleh menunda-nunda. Rasulullah menyuruh untuk memberi upah sebelum keringatnya kering. Nggak boleh menunda-nunda. Ya, adab yang ketiga, antum tidak boleh membiarkan mereka berbuat maksiat. Ya. Bolehkah mengusir burung-burung yang memakan padi yang akan dipanen? Boleh. Nah kalau dibiarin, kasihanlah burung lah. Kita nggak kebagian, Mas. Panennya gagal nanti. Kecuali kalau antum memang udahlah nggak masalah, dia dapat sedekah. Memang betul dalam hadis disebutkan begitu. Kalau antum menanam pohon yang berbuah, maka buah itu dimakan oleh burung, dimakan oleh pencuri, itu jadi sedekah buat kamu. Iya, ada hadisnya sahih. Kalau memang antum seorang petani, lalu padi antum yang mau dipanen dimakanin burung, antum mudah-mudahan jadi pahala di sisi Allah, sedekah. Silakan, gak apa-apa. Iya. Cuma masalahnya siap nggak rugi, gitu aja. Kalau antum nggak siap rugi, ya udah usir aja, nggak masalah kok. Ya, tidak ada larangan untuk mengusir burung-burung tersebut. Kita menentukan bagian komisi di awal nego pekerjaan. Berapakah persentase bagi yang wajar menurut Islam sesuai kesepakatan? Tidak ada berapa-berapanya, tidak ada batasannya, Pak, dalam Islam. Berapa persen, berapa persen. Tapi sesuai dengan keriduan dari kedua belah pihak. Kaidahnya itu, saling ridho. Kalau dua-duanya saling ridho, udah 50-50 aja, nggak masalah. Iya. Dan selama itu juga tidak mengandung goror. Tidak mengandung apa? Goror. Tentang profesi menjadi tukang bekam, apakah berlaku bagi di zaman sekarang, Ustadz, tentang kemakruhannya? Iya, tetap berlaku. Karena setahu ana bekam zaman Nabi itu pakai tanduk sapi yang bentuk dan disedot, yang menyebabkan dari itu nyiprat ke baju dan tubuh. Sedangkan sekarang ada alat pompa yang terhindar dari cipratan. Kata siapa? Barusan kemarin saya dibekam, pas diambil darahnya kemana-mana. Iya. Maka perkataan antum nggak sesuai. Iya. Jadi yang jelas, Pak, usaha dari berbekam boleh, dengan dalil bahwa Nabi SAW memberi upah kepada orang yang membekam beliau. Namun memang yang lebih baik dihindari, dengan dalil adanya hadis Nabi SAW menyuruh untuk memberi upah bekam kepada unta.
Kalau memang antum butuh, ya, habis saya nggak punya pekerjaan lain, ya udah nggak masalah, ambil aja. Iya. Apa hukumnya meminjam dana riba untuk modal usaha? Kami melakukannya bukan tanpa sebab. Selama pandemi, qadarullah, usaha kami kena imbas. Sudah berusaha pinjam ke saudara, tapi mereka juga sama, kena imbas. Kami malu hidup bergantung kepada orang tua. Belum, ya, sedangkan untuk makan saja kami ke orang tua. Iya. Para ulama menyebutkan sebuah kaidah dalam usul fikih. Apa itu? Ad-darurah tubihul mahdhurat. Sesuatu yang haram boleh dalam keadaan darurat. Sesuatu yang haram boleh kapan? Dalam keadaan apa? Darurat. Kalau belum darurat, tidak boleh. Tapi kalau sudah sampai darurat, boleh. Kapan disebut darurat? Kalau membahayakan nyawa kita, atau agama kita, atau keturunan, atau akal. Nah, kalau itu membahayakan kita, maka pada waktu itu darurat, nggak masalah. Nah, antum sudah berusaha mencari pinjaman ke sana ke sini yang halal, nggak dapat. Sementara antum harus melangsungkan kehidupan. Ya udah, terpaksa deh minjem. Ya, karena darurat, terpaksa namanya. Ya. Ini akal Islam. Itu kaidahnya, Pak. Ya, kalau antum paham kaidahnya, insya Allah gampang. Mau bertanya perihal puasa 6 hari di bulan Syawal. Apakah benar bila Ramadan hanya puasa 29 hari, maka puasa Syawalnya hendaknya 7 hari? Mana dalilnya, Pak? Mohon pencerahannya, Ustadz, karena saya tidak pernah dengar sebelumnya. Saya juga nggak pernah dengar sebelumnya, sama. Ya, bahkan saya nggak pernah membaca dalam kitab-kitab para ulama seperti ini, pendapat ini, Pak. Ya. Yang saya tahu puasa Syawal itu cuma 6 hari, saya juga begitu, tahunya begitu, sama. Rasulullah bersabda, "Man shoma Ramadhana." Siapa yang puasa apa? Ramadan. Thumma atba'ahu sittan min Syawal. Kemudian diikuti 6 hari Syawal. Faka'annama shoma as-sanata kullaha atau kama qala. Seakan-akan ia berpuasa setahun penuh. Saya mau tanya sama antum, apakah di zaman Rasulullah Ramadan itu 30 hari terus? Enggak. Ya. Bahkan kebanyakan dalam bulan Hijriyah, kebanyakan bulan Hijriyah itu 29 hari, Pak. Ya. Maka dari itu tidak pernah Rasulullah mengatakan kepada umatnya, kalau Ramadan 29 hari, Syawal jadi 7 hari. Enggak ada. Tidak pula para sahabat, tidak pula para tabi'in, tidak pula para tabi'ut tabi'in. Kalau pemahaman ini benar, yang pertama kali memahaminya harusnya mereka. Mereka lebih faqih dari kamu. Mereka lebih paham tentang agama ini dari kita semua, saudara. Ya. Maka ketika Rasulullah mengatakan 6 hari Syawal, ya udah cukup. Kalau antum mau tambahkan, silakan tambahkan dengan puasa sunnah yang lain. Puasa Senin Kemis kan masih ada. Puasa Daud masih ada. Puasa Ayyamul Bid ada. Ya. Nah, demikian akal Islam.
Masih ada yang bertanya? Sepertinya sudah tidak ada yang bertanya lagi. Berbekam karena berhubungan dengan yang najis, makruh. Apakah bisa dikiaskan dengan dokter bedah, Ustaz? Iya. Karena itu berhubungan dengan yang najis. Kita katakan ya akal Islam. Memang betul, ya, bahwasanya sesuatu yang berhubungan dengan najis itu makruh hukumnya. Namun sesuatu yang makruh boleh ketika dibutuhkan, kata para ulama. Boleh ketika apa? Dibutuhkan. Seorang dokter bedah, ya, ketika memang harus dibedah ini orang, gimana lagi? Ya. Dan sudah, kalau tidak dibedah bisa jadi akan begini dan begitu misalnya, karena sifatnya darurat, ya harus dibedah. Yang mau tidak mau pasti berhubungan dengan apa? Najis tadi. Ya udah, dibutuhkan, Pak, nggak masalah. Khair insyaallah. Masih ada yang bertanya? Silakan. Sudah diketahui kalau tempat itu tempat buruk dosanya. Kalau berjualan di pelataran masjid sama kalau mendirikan masjid di pasar, hukumnya apa ya Ustaz? Apa hukumnya berjualan di pelataran masjid? Pertanyaan saya adalah, apakah pelataran termasuk masjid atau tidak? Pelataran itu apa sih, Pak? Hah? Area? Hah? Halaman? Iya. Ikhtilaf para ulama tentang apakah halaman masjid termasuk masjid atau tidak. Menjadi dua pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan halaman masjid termasuk masjid. Pendapat yang kedua bahwa halaman masjid tidak termasuk masjid. Dalilnya sama, cuma pemahamannya berbeda. Itu hadis bahwa di zaman Nabi SAW ada sahabiat yang ketika itikaf haid. Ketika itikaf apa? Maka Nabi menyuruh itikaf di halaman masjid, rahbah. Sehingga di sini menjadi perselisihan ulama. Sebagian ulama mengatakan hadis ini menunjukkan halaman termasuk masjid, sebab itikaf tidak sah kecuali di masjid. Sebagian mengatakan apa? Hadis ini menunjukkan halaman tidak termasuk masjid. Sebab kalaulah ya namanya itikaf harus di masjid. Ketika Nabi menyuruh untuk keluar dan wanita haid tidak boleh masuk masjid, itu menunjukkan bahwa halaman tidak termasuk masjid. Karena wanita haid tidak boleh masuk masjid. Tidak boleh tinggal di mana? Di masjid, kata mereka. Ketika Nabi mengusirnya, menyuruhnya supaya keluar masjid, itu menunjukkan bahwa halaman tidak termasuk masjid. Kan bingung, Mbak. Namun, ya, pendapat yang dirojikan oleh Syekh Khalid Al-Musyayyiqih, beliau mengatakan kalau halaman itu dipagar sehingga masuk dalam area masjid, maka yang lebih hati-hati ini masuk kategori masjid. Maka tidak boleh berjualan di situ. Tapi kalau halaman tersebut tidak dipagar, bahkan jadi tempat parkir dan yang lainnya, boleh, nggak apa-apa. Kalau di sini kayaknya halamannya nggak dipagar, Pak. Bahkan jadi apa? Jadi parkiran. Maka di halaman seperti ini nggak masalah. Iya. Silakan, Pak. Kalau teras jelas masuk masjid, Pak.
Iya. Kalau teras jelas masuk masjid. Iya. Jadi jangan jualan di teras masjid. Yang lebih baik di luarnya, di halamannya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kenceng, Pak. Ketika panitia masjid, pembangunan masjid itu melakukan open donasi, ada perusahaan cat yang memberikan bantuan cat beberapa galon banyak gitu ya. Namun di tulisan kemasannya itu cat itu tidak diperjualbelikan. Memang itu kayaknya perusahaan itu untuk yang buat donasi-donasi begitu atau dana CA gitu. Namun dalam realitanya itu panitia tidak terimplementasi dalam pengecatan sampai saat ini. Cat itu nggak bisa biasa karena memang tidak sesuai dengan desain awal gitu. Warna catnya nggak sesuai. Nah, apa yang harus panitia lakukan? Apakah dibiarkan begitu saja cat tersebut atau apakah boleh dijual karena di tulisannya tidak boleh dijual-belikan agar memang bisa diimplementasikan ke masjid tersebut. Ya, terima kasih. Iya. Kalau memang nggak kepake, kasih ke masjid lain yang sedang dibangun. Karena kan amanahnya tidak diperjualbelikan, wajib melaksanakan sesuai amanah. Kalau memang tidak diperjualkan, kita jangan jual belikan, nggak boleh. Maka yang lebih baik adalah cari masjid yang sedang dibangun, kasih ke sono. Ya, begitu. Baik, saya kira cukup. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat Bapak dan Ibu-ibu. Mohon maaf bila ada kesalahan. Subhanakallah bihamdik, syahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.